pilihannya masih tepat aja buat Arkehoshi. Apalagi ya permainan dari Beatrix dari Skylar sendiri ini nggak mengandalkan di biru. Dari itemnya tadi kita udah lihat juga. Itemnya nggak ada di Manhunter Sword. Dia langsung kejar untuk base damage-nya. Berarti kita tetap akan melihat permainan sniper dan juga shotgun yang akan dimainkan untuk Beatrix sendiri. Dan dua hero baru yang dipakai sama Geekfam kali ini. Ada Pakito dan juga ada Brody. Nah ini nih. Ini yang agak tricky adalah Pakitonya bakal masuk ke XP lane. Wah, Renvi. Pakai Ini Frankie. iya, Ya bener kan? Dia kan pernah kombinasi pernah. Franco Selena ya? Iya, Season sebelum sebelum ih jangan lama banget sebelum itu. jadi Geek Pam, Itu Betul, kayak semua yang nggak bisa ngapa-ngapain yang di mid lane. Wong Koko dulu temannya. Oh iya, Wong Dan ingat ya Koko. kalau mereka pakai combo gini, gamenya langsung 30 menit dulu. Ingat saya. Iya. Tapi apakah itu akan terjadi kali ini? Mhm. Akankah dari Renvi dengan satu buah tarikan dari Frankie akan membuat timnya bereaksi dengan cepat untuk membalikan keadaan atas kekalahan mereka di game yang pertama? Ya karena dari Franco sendiri hit or miss hero. Ini masih bisa dihindari juga pastinya untuk tarikan dari Iron Hook-nya. Dan kalau memang kena ini pasti akan membawa angin segar untuk Big Fam sendiri. Karena untuk di awal-awal, di early mereka butuh 1 atau 2 kali Iron Hook. Mereka bisa dapetin lubang dari sana untuk menciptakan yang namanya snowball. Oh, tapi Veil. fail. Oke ada Veil. Ngeri loh. Aku Franco Veil serem. Ya karena Veil selalu ngagetin kan. Ini ya sisi kayak combo klasik nggak sih, kok kayak sisinya benar-benar dimaksimalin dari failnya, atau kalau dia mau ngambil damage juga oke. Sama satu, Veil kalau ngambil damage bakal ngabisin semua anak dari klub. yes. Langsung Splitnya langsung habis. tar. Itu kena wind blow, windstorm, hilang Sama semua. Windblade-nya langsung Windblade. bocil-bocilnya langsung hilang. Hilang begitu Oh, saja. Alright. Sekarang kita udah melihat draft yang dipick dari kedua belah tim. Opung Wawa, sebelum kita masuk ke arah main game, kamu lebih suka ke draft yang kayak mana? Kalau aku sih pengen lihat Franco menang ya, tapi overall aku suka yang ada glue-nya. Oke. Momo-chan? Yep. Kamu suka ke arah mana? Aku lebih suka untuk Arkehoshi karena aku merasa mereka untuk team fight-nya lebih sustain. Plus ada Estes juga. Oke, nampaknya kalau begitu kita bakal menyaksikan apakah kali ini dari Kickpam dengan Frankie akan membuat tim Arkehoshi kesulitan dan bahkan harus melepaskan game kedua ini di tangan Kickpam, atau bahkan Arkehoshi akan mendominasi jalan pertandingan. So, langsung ini dia. Arkehoshi versus Geekfam di MPL ID season yang ke-9. Yap, kita melihat R7 udah cukup low di area bawahnya. 1v1 dengan Knives kali ini. Dan Envy dengan Iron Hook-nya yang tidak mengenai siapapun dari Arkehoshi, namun masih ada sang Winclaw dari Clay. Hanya memberikan poke damage aja di menit pertama untuk kedua tim. Wow, dan bahkan bisa aku bilang di sini dari sisi offlanernya, MFZ mencoba untuk membalaskan keadaan atas seorang R7, tapi dari Frankie mencoba untuk menarik. Apakah di sini buffnya? Tolong, Pak Produser. Oh, tertarik, ini dia berhasil melakukan resetisasi terhadap orange buff yang dimiliki dari Albert, memiliki sedikit keuntungan atas jungler Geekfam yang mungkin akan mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Iya, ini membuat Albert tentunya harus lebih bersabar lagi, dapetin buff terlebih dahulu, dan memang efektif ya. Ini Franco dari Renvi setidaknya buying time lagi untuk Albert. Akan farming yang terlebih dahulu, namun Iron Hook yang sudah terbaca oleh Finn bisa dihindari begitu saja. Bahkan Renvi kali ini mencoba untuk melakukan rotasi yang tidak berhenti ke area jungle yang dimiliki Arkehoshi. Bahkan kalau kita ngeliat Geekfam bermain dengan cukup sebenarnya pasif juga sih. Mereka nunggu Iron Hook yang benar-benar connect dari Renvi-nya. Wow, wow, wow. Melihat seperti itu, nampaknya Skylar tidak akan di cover terlalu banyak, lebih direlakan begitu saja, dan Turtle-nya tentunya sudah menuju ke arah lane of down. Renvi is coming bersama dengan Skylar, tapi lihat di depan sana ternyata ada 3 player dan almost Renvi nggak berhasil mendapatkan satu tarikan maut. Skylar, flicker yang cukup tepat, tapi ternyata Julian bersama dengan kawan-kawan akan ditukar dengan satu buah Turtle dengan King yang tidak berhasil. Masih di tangan Arkehoshi keuntungan kali ini, lihat Windblade dan juga kali ini Renvi masih belum berhasil menarik. Dan kalau aku bilang, ganking di atas tadi yang terlalu lama membuat kerugian cukup banyak. Ya banyak sih, karena mereka ke delay ya. Mereka gak dapetin objektifnya tadi. Karena waktu si Swan lagi nendang dengan corrosive strike-nya, wow, oke. Harus ke pick off sedemikian rupa. Maksudnya adalah waktu dia nyerang,
dia nggak dapetin level 4. Dia belum punya Tone of Path Memory. Beda cerita kalau tadi udah ready untuk Tone of Path Memory-nya. Oh, Iya. tertarik Clay di depan sana, tapi ternyata masih ada Purify. Masih bisa diselamatkan dari ganking yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Farm. Karena damage juga masih belum terlalu maksimal. Sedangkan Julian mencoba untuk farming, mengejar ketertinggalan atas seorang Albert yang memiliki satu level di atas dari seorang Julian. Iya, sementara kali ini Renvi bakal coba berfokus terlebih dahulu, mungkin bakal nge-baby this one kali di area atas. Dan R7 berhasil mengusir pergerakan dari Myers kali ini di area bawahnya. RQ Hoshi, mereka belum terlalu ada permainan yang cukup agresif. Farm juga masih menunggu inisiasi yang baik tentunya dari Ironhook Renvi kali ini. So, ini bakal menjadi early yang cukup pasif dari kedua tim. Apalagi kita tahu dari Albert sendiri, ini kemungkinan besar dari jungle-nya bisa aja diganggu sama Renvi. Di reset lagi seperti menit-menit awal tadi. Oke, saking respect-nya 3 pemain dari tim RRQC, mereka sebelum ke arah top lane aja, dia muternya jauh banget. Dia muternya dari tengah, karena di bus yang belokan ini, itu bisa ada Renvi atau Vince, dan langsung coba ternyata di commit, berhasil mendapatkan PJN, lewat ke arah yang salah, baru dibilangin, lewat di sana, langsung hilang, ditelan bumi, tak tersisa. Sedangkan Skylar mencoba untuk memberikan sedikit damage, spray down, tapi ternyata dia memilih untuk memberikan roket, melakukan clear minion, nampaknya belum berhasil, dan plating yang dilakukan Julian cukup baik, menghilangkan seluruh gold yang dimiliki dari tim RRQC di arah top lane. Iya, ini Skylar memang agak sedikit terganggu oleh pergerakan yang dibawa oleh Geek Farm, namun Julian masih bisa untuk mendapatkan satu buah komang di area atas, dan Clay pun sepertinya bakal harus bermain agak sedikit sabar kali ini di area mid-nya. Ini Vince-nya bareng sama Renvi terus ya. Karena mereka mau mainin kombonya. Betul, Bloodhound langsung kena wind blow juga, langsung di-punish dengan adanya windstorm. Tapi sejauh yang kita melihat bahwa dari RRQ Hoshi dan juga Geek Fam, mereka masih tetap santai. Mereka masih tetap bermain secara objektif. Dan seperti ini, untuk objektif pelan, RRQ Hoshi nanti mereka yang akan pegang kendali masuk ke mid game. Intip dikit dari item build-nya juga, Clay sudah punya Clock of Listening. Sedangkan untuk dari sisi Geek Fam, mereka butuh sesuatu sih. Mereka butuh mid lane-nya agar lebih cepat kaya juga. Dan akhirnya sudah mulai nyusul Iya. buat Vince-nya. Oke, Vince-nya udah mulai mencoba untuk menyusul kali ini. Berbeda dengan di game yang sebelumnya, Lilianya yang tidak dikasih permainan. Tapi lihat ternyata shutdown akankah diamankan dengan shotgun yang luar biasa. Pipin, tapi lihat Purify Gaming respect terhadap para pemain dari tim Geek Farm yang memiliki crowd control yang cukup besar. Membuat Pipin berhasil hidup. Di depan sana Skylar mencoba untuk melakukan satu buah spray down yang bisa kita bilang adalah sebuah keuntungan mendapatkan turret. Bukan platingannya lagi, tapi ternyata Vince di depan sana tertampar. R7 tercari, Bloodihan telah dikeluarkan, tapi nampaknya R7 harus kehilangan poin di area tengah. Iya, karena dia sudah mulai kelihatan juga di area MF, dan bahkan kali ini Julian dengan terusnya mencoba untuk mencari ke arah Albert, tapi ini bakal menjadi suatu war yang agak sulit ketika ada Estes yang selalu nempelin, memberikan heal terus-terusan. Ini bakal jadi PR yang kedua untuk Geek Fam. Gimana caranya mereka nge-shutdown Vin terlebih dahulu mungkin nantinya. Benar, jadi satu momen yang sudah didapatkan tadi oleh Geek Fam adalah mereka bisa langsung masuk menyerang dengan menggunakan Bloodihan yang dimiliki oleh Franco. Tapi itu pun harus dengan posisi bahwa Renvi udah siap banget. Dia harus bisa membuka, dia harus rela untuk ngebadanin semua damage dari RRQ Hoshi. Dia kayak hit or miss ya. Kalau memang hit, dia bisa komboin sama Vince-nya. Tapi kalau miss, dia harus siap-siap terpanik balik. Oke, spray down dikeluarkan di depan sana, langsung ada Lancelot, tapi ternyata Julian tertabrak, benjol dan tertarik, masih bisa di-heal oleh seorang Pipin, berhasil menyelamatkan suara Skylar dan bahkan kehilangan turret di arah bottom lane, ter-outplay sepertinya permainan dari tim Geek Fam di arah bottom lane yang harusnya diuntungkan Geek Fam, jadi kerugian yang sangat-sangat tidak adil. Dan bahkan aku ngelihat dengan permainan yang dibawakan RRQ Hoshi sampai menit ke-7 ini, mereka hanya peduli dengan objektif turret. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Dengan adanya war mungkin seperti yang tadi, Skylar masih bisa bertahan, masih bisa survive di area bawahnya dengan bantuan dari Vin. Dia bisa aja nyulik ke arah Renvi, tapi dia nggak mau. Dia lebih pikirin oke, amanin turret objektif, dapetin turtle, coba untuk kandangin Geek Fam nantinya, baru mereka siap untuk war 5 lawan 5. Oke, tapi di depan sana Renvi, R7 mencoba untuk menangkapnya. Nampaknya Julian, hati-hati tidak boleh terlalu overcommit. Para pemain dari tim Geek Fam, mereka juga masih harus menunggu momentum dari seorang Renvi dengan mendapatkan satu buah tarikan. Mancing Mania nggak berhasil, langsung knockout strike dikeluarkan. Snipernya hampir saja kena seorang Vince yang membuat dia agak sedikit miss. Pergerakannya masih belum bisa diperkirakan, tapi lihat Pipin semua komit dan langsung hilang begitu saja.
Finn yang menjadi salah satu poros utama pertahanan dari RRQ Hoshi. Sustainability-nya dihilangkan kali ini Opung. Ya itu satu atau mungkin 2 kali ya kita melihat hal yang sama dilakukan untuk Geek Fam. Aha. Jadi mereka ngebukanya dengan win blue atau mungkin dengan tarikan error hook yang dimiliki oleh RNV dan kemudian harus dipunish di sana juga. Karena kalau nantinya dari Finn-nya bisa survive, itu pasti akan kembali keadaannya dengan heal-nya. Iya, tapi bakal dikejar begitu saja. 2 damage dari RRQ Hoshi. Mereka mau paksain tim fight-nya di area atas kali ini. Dan bahkan juga R7 sudah mulai join the team fight, barusan hanya memberikan poke damage aja ke Julian. Cukup untuk penumbangan Renvi sendiri karena mereka tahu ini initiator yang benar-benar harus ditumbangin terlebih dahulu. Hampir tercutting, Iya. hampir terpotong. 1 buah Iron Hook Yes, itu bisa mengubah segalanya loh. bener banget. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ya, di sini hampir saja seorang Vince itu menjadi korban kalau dia nggak flicker. Dan Renvi karena dia harus berada di garis depan mau Langsung buset. straight tarik ke arah 1 buah minion kali ini dan masih bisa di defense dengan cukup baik dari R7 juga mencoba untuk memberikan speed langsung tancap ke arah seorang Renvi kali ini dan bahkan ada damage yang dibuka oleh Albert. Mereka nggak mau terlalu fokus untuk membangi Renvi terlebih dahulu karena objektif yang dimainkan oleh RRQ Hoshi ini lebih penting menumbangkan inhibitor di area atas. Gak peduli kalau kata Skylar, biarin daripada berantem di arah bottom lane. Yang penting gue dapetin turret 3 inhibitor, tertarik dulunya. Langsung ada Blorian, semua combo dikeluarkan. Tapi lihat, damage-nya double kill. Lagi possible kill, tapi ternyata di sana Albert harus tershutdown. Julian tershutdown di sana, wipe out DCC. RRQ Hoshi berhasil mengamankan 2-0 penuh tanpa balas. Wow, 14 menit untuk di game yang kedua dan bahkan wipe out yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Melihat permainan yang lebih mendominasi aku bilang di game kedua karena aku merasa meskipun dari Renvi-nya ya udah coba untuk ngegangguin jungle. Bener. Tapi aku nggak ngeliat permainan yang cukup agresif dari Julian. Jadi kayak anggapannya kayak Renvi-nya agak bermain sendiri bersama dengan Vince Ya, di early. Ya seperti itu sih, bisa dibilang seperti yang Momo juga sudah katakan. gimana Bung Mama? Tapi kalau aku ngelihatnya bahwa dari game kedua tadi, Mhm. ini permainan taktis banget dari RRQ Hoshi. Hmm. Jadi mereka memang mereka bisa kalau mereka mau fight terus-terusan, tapi mereka nge-hold. Oke. Mereka masih menahan, mereka buat itemnya si Beatrix-nya jadi. Jadi sebenarnya patokan kita di sini kalau ngelihat di game yang kedua, kita bakal ngelihat bahwa Skylar. Oke. Skylar yang memang punya space tadi, first itemnya Banyak banget space-nya. Hmm. Blade of Despair.